Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudaraku yang budiman dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan, Cecep Muhammad Yasin Channel. Hari ini saya barusan datang dari Jakarta dengan membawa rombongan bersama aliansi ulama, habib dan tokoh Jawa Timur yang dipimpin oleh Ustadz Rahmat Mahmudi kemarin ya. Kita datang ke Jakarta dengan 21 bis full, alhamdulillah ya, alhamdulillah, dan semuanya berangkat dan pulang dalam kondisi yang sehat. Iya, hari ini saya kedatangan tamu yang memang saya undang, susah agak saya undang karena beliau sibuk sekali. Ada yang saya dengar saat ini berkaitan dengan sosok aktivis yang menghujat non sewu, yang saya tahu ya, menghujat seorang ibu nyai yang sedang mengisi pengajian atau mengisi tausiah dengan hujatan kata-kata tolol. Ini suatu hal yang sangat menyakitkan bagi saya sebagai santri, sangat-sangat menyakitkan sebagai santri saya, dan itu perlu saya klarifikasi. Alhamdulillah saya bertemu hari ini dengan sosok kiai yang di Jawa Timur cukup populer, adiknya Kiai Haji Khairul Anam. Di samping saya ada Kiai Haji Muhammad Khayis. Monggo kita dengarkan apa yang ada di sampingnya. Assalamualaikum Kiai. Salam sehat. Ini saudaraku, Kiai, ada banyak berita yang cukup fenomenal bagi saya adalah santri, adalah tentang berita adanya sosok Eko Kuntadi yang hujat tol kepada seorang ibu nyai. Ini kan sudah sangat tol. Nah, ini ya, kira-kira di samping berita yang sudah saya dengar itu, berita apa saja yang Kiai dengar? Dari bawah ini kan, Kiai dekat dengan masyarakat. Monggo. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin rawat Yai. Yai itu sebenarnya ada tiga. Berita Yai itu. Yai itu sedikit bicaranya. Sedikit tidur, sedikit makan, itu Yai. Kiai. Saya kan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit bicara. Akhirnya bukan Kiai, saya bukan Kiai. Tapi saya memang selama ini berada di dalam media. Orang-orang sering menyebutnya sebagai media NU. Duta masyarakat. Duta masyarakat. Kalau Gus Yasin bertanya tentang isu apa yang sekarang menjadi trending di media, itu paling tidak ada tiga, dan yang terbaru itu adalah tentang statement atau pernyataan atau tulisan atau catatan dari saudara atau bupati, dan itu yang menjadi viral kemana-mana. Nah, yang pertama tentu Sambo masih mendapati ranking pertama. Ranking pertama. Ada demo BBM. Demo BBM itu luar biasa, masif dan di mana-mana, di semua daerah, tetapi media mainstream rupanya masih belum tertarik. Yang ketiga soal catatan Eko Kuntadi yang berkaitan dengan penyanyi Mas Di. Oke, betul. Yai, nanti enaknya kita ini manggil apa? Saya memanggil jenengan terus terang karena saya tahu jenengan itu adalah ada pesantren, tentulah Kiai cukup pantas. Gus minenge, Gus Khayis, ada yang manggil Cak. Ya oke. Tapi rasanya jenengan lebih layak kalau saya panggil Kiai aja. Oke, seperti biasa. Saya supaya lebih mudah karena kebiasaan saya dengan jenengan, menurut saya jenengan adalah layak untuk menjadi Kiai. Biar saya yang menilai. Oke, gini Kiai, tetap aja nggak apa-apa Mas Kiai ya. Oke, kembali. Ada tiga tadi yang Sambo, BBM dan Bunyai. Nah, saya sekarang terus terang saya bertanya sebagai seorang santri terhadap jenengan yang kebetulan juga di bidang jurnalis, berhubungan dengan apa perkataan yang Eko Kuntadi sampaikan tadi terhadap. Kalau mencermati dari seluruh konten di media sosial, itu memang pernyataan Eko Kuntadi itu sebuah kekerasan jurnalistik. Saya kira kekerasan itu kan ada yang verbal, ada yang non verbal. Iya, verbal dan kekerasan yang luar biasa. Seorang ibu nyai disebutnya tolol, kemudian disebutnya sebagai berpikiran kadal lah, kadal dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat bahwa hidupnya hanya mimpi soal selangkangan. Itu kurang ajar sekali. Masya Allah, ini sudah orang tidak beradab ini menurut saya. Kekerasan yang luar biasa. Yang tidak beradab. Yang harusnya polisi tidak boleh membiarkan ini. Ini saya kira
Karena udah sara banget ini, sara banget. Nah. Ini mestinya tidak cukup minta maaf karena yang bersangkutan ini memang orang terkenal kan, orang yang sudah dikenal oleh masyarakat media sosial. Jadi pasti harus ada punishment seperti apa. Kabarnya dia mau datang ke Lirboyo untuk minta maaf gitu. Minta maaf apa. Tapi semua itu terserah kepada punyanya Pak Yai. Tapi sebagai bagian dari Nahdliyin, gitu, bagian dari apa yang disampaikan punya itu sebenarnya ilmu ya, dan penting memang. Dan harus disampaikan apa yang dikatakan dalam Islam itu apa harus disampaikan. Katakanlah mohon maaf ya, kata-kata kafir itu memang disampaikan kafir, bukan tidak boleh dibilang bahwa itu non muslim dan sebagainya, tapi harus kafir jelas gitu kan, seperti itu ibaratnya ya. Nah, itu kemudian banyak juga di antara kita yang setengah berpikiran liberal itu kan kemudian dilakukan penurunan nilai sehingga kalimat-kalimat itu dianggapnya sebagai hal yang tidak benar. Padahal apa yang disampaikan Bunyai tentang bagaimana bidadari dan sebagainya itu perlu pemahaman yang sangat dikerukin di situ. Itu adalah tafsir ini, dan itu penting sekali bagi kita. Gitu. Apa yang sangat karena itu komentar-komentar yang memandang bahwa ini tolol dan sebagainya, saya kira ini tidak pada tempatnya. Menurut Kiai apa yang kira-kira ya penafsirannya saja kita penafsirannya Eko Kuntadi ini memang apa dia ingin berujar membuat sebuah kebencian atau memang dia karena kalau agama dia nggak dapat, terus terang dia nggak dapat ya, kualitasnya bukan seorang agama ya, seorang. Nah apa yang ada di benaknya Eko Kuntadi kok sampai mengucapkan begini kepada seorang ibu ya, dia mungkin dulu nggak pernah lahir dari seorang perempuan, nggak tahu dia lahir dari seorang batu atau gimana dia. Memang coba. Pertama yang paling bercatatan adalah bahwa ini disampaikan kepada seorang Bunyai yang kemudian mestinya kita hargai, kita junjung tinggi dan sebagainya. Artinya dalam tataran fatsun etika komentar itu sangat tidak masuk. Jadi itu sangat keluar dari etika atau fatsun kita sebagai orang timur, apalagi gitu. Apalagi yang dihadapi ini kan Bunyai. Yang tentu saja dihadapinya adalah disampaikan kepada ibu-ibu yang banyak ya. Betul. Saya kira satu. Yang kedua, dia sebagai pegiat medsos mestinya yang menggunakan medsos itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan ada pakai kalimat tolol, jangan pakai panas selangkangan dan sebagainya. Hal-hal yang semacam itu kan tabu dibaca. Tabu. Iya. Bagi orang-orang yang kurang paham saja sudah merasakan bagaimana tabu sekali kan gitu. Apalagi bagi mereka yang terdidik hal-hal yang semacam itu. Karena itu apa yang disampaikan oleh Gus Nadir dari Australia itu kan, bahwa ini memang perlu diingatkan. Saudara Eko perlu segera secepatnya lah. Kalau sampai hari ini dia mestinya segera mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan. Sampai saat ini saya lihat belum ada klarifikasi. Yang menjadi pertanyaan saya, adakah itu karena dia juga seorang Ganjaris loh. Ganjaris ya, saya tahu bahwa posisinya dia adakah ini muatan politiknya, mohon maaf. Kalau muatan politik saya kira blunder ya. Dia blunder karena dia mestinya tidak dalam posisi seperti itu. Saya kira ini juga tidak dikehendaki dia dalam tataran politik. Pasti itu imbasnya pasti negatif kepada kalau dia atas nama ketua Ganjaris ya. Ganjaris misalnya itu negatif sekali. Negatif sekali ya. Itu yang mestinya dia pahami, dia sebagai orang medsos mestinya tahu ini rambu-rambunya seperti ini. Ini yang nggak dipahami. Ada nggak dari kelompoknya? Kan Eko Kuntadi ini punya kelompok ya, maaf aja. Saya lihat ada Denny Siregar, Ade Armando. Ada nggak tanggapan dari teman-temannya itu kalau seperti itu ada hal yang tidak pantas? Ada nggak? Bukan karena milieu, bukan karena lingkungannya, tetapi ada secara makro yang kita lihat bahwa memang ada orang yang melakukan penurunan nilai sehingga seakan-akan orang ngomong kafir yang Anda sebut tadi, orang ngomong kafir, orang ngomong bidadari itu kemudian diasumsikan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang yang negatif. Padahal di situ banyak tafsir, banyak penjelasan yang itu sesungguhnya muatannya justru positif. Karena itu apa yang disampaikan oleh Bunyai, saya kira bagian dari ilmu yang harus kita pelajari. Saya kira itu. Pak, karena memang dalam Quran itu ada isim, ada kalimat-kalimat yang tersembunyi yang harus ditafsirkan oleh
oleh para ahli agama, dalam hal ini adalah Bunyai, seperti Bunyai yang kebetulan tetangga saya dari Desa Mandarlor, Kelurahan Mandarlor. Beliau orang Lebosa, sakit hati banget karena saya tahu beliau itu adalah orang yang istiqomah untuk mengajarkan lingkungannya. Saya sangat tahu betul itu. Salah satunya ibu saya sering, juga almarhum ibu saya sering datang silaturahim ke beliau, juga ada nenek saya, bude-bude saya juga ngajinya di beliau. Ini sangat menyakitkan itu loh. Tadi saya sempat ditibel sama bude saya, mengatakan itu kok seperti itu manusia atau bukan? Dulu dilahirkan dari mana dia kok menghujat seorang perempuan, ibu-ibu seperti itu, dari batu atau bukan? Nah, kembali kepada ada nggak efeknya ya terhadap secara umum, efeknya apa yang dinyatakan oleh Eko Kun tadi ini, efeknya kalimat yang diucapkan oleh Eko Kun tadi? Kalau dampak negatif pastilah, dampak negatif pasti. Tetapi ini harus dari pembelajaran. Mungkin ada eko-eko yang lain seperti itu kan, pemahaman terhadap Islam gitu. Tapi ini penting menurut saya bahwa ini menjadikan pintu masuk bagaimana sesungguhnya orang-orang itu tidak minor melihat Islam itu. Gitu. Jadi tidak langsung menjustifikasi bahwa ini pikiran kadal misalnya gitu. Itu kan justifikasi yang kelewat buruk terhadap Islam gitu. Saya khawatirnya ya barangkali tidak. Saya khawatirnya dia memberikan stigma seperti itu, kemudian dampaknya nanti Islam akan dianggap seperti itu dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Karena itu ini harus dijelaskan bahwa yang dibahas oleh Bunyai adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan. Ya. Dan memang saya lihat dari apa yang dibahas oleh beliau memang penting sekali. Yang memang harus diketahui oleh umat Islam ya, itu apa yang disampaikan. Terus itu kan unsur yang pokok itu kan iman kita kan gitu. Ya, kalau kemudian dia tidak sejalan, jangan kemudian membuat komentar yang kemudian komentarnya itu kita baca sangat mengerikan. Menyakitkan. Menurut saya lebih harusnya polisi menurut Kiai ada sebuah peristiwa di mana saya juga agak cocok ya, saya juga sangat mengecam. Ada peristiwa dulu di Bromo pada kasus kemarin pada kasus Semeru itu meletus, lantas ada seseorang menendang gitu ya. Itu kan sebuah penghinaan ya kan, itu berhubungan dengan ini, karena ini berhubungan dengan pernyataan Eko Kun tadi ini, tentulah itu dia menafsirkan apa yang disampaikan oleh Bunyai itu seolah-olah perbuatannya ya negatif, membawa ke negatifan kan. Nah, perbuatan seperti ini kan lebih berbahaya karena dia berkelompok, dia ada kelompoknya ya. Nah, menurut Kiai, apakah tidak harusnya seperti ini segera penegak hukum untuk melakukan penindakan? Apa itu? Harusnya ada punishment, harus ada hukum. Harus ada hukum ya. Kalau hukum ini kan sebenarnya dia diperlukan karena untuk menegakkan rule ini sudah benar kan. Jadi hal-hal yang kalau tidak ada hukum maka orang akan cenderung melakukan seenaknya sendiri kan gitu. Orang akan komentar seenaknya sendiri. Kasus misalnya di Bromo yang Gus Yasin sebut itu sesungguhnya bukan persoalan kalau persoalan sesajennya sudah banyak yang dibahas di dalam itu. Yeah. Mungkin aksi yang melemparnya, menendangnya itu yang menjadi catatan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sesajennya sudah menjadi bakasan dalam Islam sudah ada. Iya jelas itu dia. Tidak bisa dicampur adukan dengan menjustifikasi bahwa ini dan sebagainya, tidak bisa. Ini yang kemudian kita harus memilah-milah, apalagi pengguna medsos ya. Orang seperti Akun tadi ini sebenarnya menjadi rujukan banyak orang. Kalau dia di belakangnya banyak pengikut gitu ya, dia banyak pengikut. Kita lihat di followernya juga ada kan, ada orang yang mengagumi. Nah, ini kan harus ada penindakan karena apa yang ditafsirkan menurut saya Yai. Menurut Kiai bagaimana nanti monggo Yai utarakan. Menurut saya seorang Eko Kun tadi ini ketika menafsirkan ini berhubungan dengan ayat. Ya, ayat. Quran, mohon maaf ya kan ya. Kita tidak usah. Nah, ketika ditafsirkan oleh ahlinya, maka ketika tadi Kiai mengatakan kalaulah itu tidak sepaham, tidak seharusnya melakukan seperti itu. Ya. Nah, dalam posisinya dia seperti menafsirkan, seperti melecehkan apa yang diutarakan oleh Bunyai tadi dengan sebelumnya tidak melakukan tabayun, apalagi diucapkan harusnya ini kan masuk ranah bukan delik pengaduan.
Bagaimana menurut? Ya. Ini memang bukan delik aduan, artinya polisi bisa bertindak cepat. Harusnya diamankan. Iya. Tapi kan ya kita serahkan ke pihak penegak seperti apa kan gitu kan. Gitu Tapi ya? menurut saya, saudara Mas Eko ini segera mungkin secepatnya mestinya untuk meminta maaf atas apa yang telah dipostingnya itu dan segera datang ke tempatnya. Saya kira itu jalan keluarnya. Juga meminta maaf kepada umat Islam kan, harusnya begitu. Karena mohon maaf, Lirboyo itu mempunyai jaringan yang kuat, alumni yang kuat, bahkan ya mohon maaf saja dia sudah milik umat, ya, malah dikelola oleh yayasan, ya, termasuk ibunya itu yang ada di dalamnya beliau. Tapi kan jaringannya itu kan umat banyak, menjadi rujukan umat banyak. Kan tidak cukup menurut saya tidak cukup dengan Bunyai saja, kira-kira bukan? Ya, memang itu sudah menjadi ranah publik ya, ranah publik sehingga minta maafnya tidak cukup ke dan sebagainya karena ini ada konten yang memang melukai umat Islam kan gitu. Yang melukai umat Islam, akhirnya semuanya ikut terluka kan gitu. Nah, di samping dia harus secepatnya minta maaf kepada yang bersangkutan beliaunya, dan dia juga harus minta maaf kepada umat Islam bahwa ada hal-hal yang sangat signifikan yang perlu dipelajari umat Islam, tetapi dari sisi lain dia lecehkan seperti itu. Sarannya ya itu yang menurut saya yang harus ini ada kira-kira Kiai Sains mungkin saran untuk Eko Kuntadi secara pribadi dan para orang-orang di belakangnya ya yang tidak mengerti agama, yang tidak paham agama sholat, ada tidak Yai? Ya minimal tidak mudah komentar lah hal-hal yang semacam itu. Yang bukan ahlinya ya? Bukan ahlinya. Jangan komentar lah tentang hal-hal yang bukan ahlinya, yang dia tidak paham. Tidak paham. Dia tidak paham. Jadi apa yang ini kan menariknya begini, ceramah, potongan ceramah yang dari Bunyai ini kemudian dilihat dia dengan sepotong begitu terus komentari dengan seenaknya kan itu. Itu bahaya sekali. Itu ya saya kira sangat menyesatkan. Saya kira dia sebagai pengguna medsos paham bahwa ini dampaknya kalau dia ceroboh bisa kata-kata. Ada Yai mungkin saran berhubungan dengan masalah hukum, kira-kira ada saran untuk penegak hukum ya? Ya polisi secepat mungkin, secepat mungkin untuk mengungkip semua persoalan ini agar persoalan ini tidak melebar kemana-mana. Gitu ya. Dan ini kan problem kita kan selama ini kasus-kasus yang menimpa mereka ini kan lolos ya. Ya, misalnya Denny Sirkan beberapa kali dilaporkan juga tidak ada apa-apa dan sebagainya. Sementara kasusnya yang lain itu begitu cepatnya dan sebagainya. Itu kan ada. Ini kan masyarakat umum melihat. Masyarakat umum melihat itu, karena itu saya kira ini menjadi bagian penting dari para penegak hukum, terutama Pak Polisi misalnya, untuk memberikan justifikasi kepada masyarakat luas bahwa polisi memang benar-benar mengayomi masyarakat secara umum ya, karena terus terang ini kan bagiannya adalah dakwah, sehingga dakwah itu tidak dikatakan apalagi seorang tokoh ulama atau ibunya yang memang niatnya baik ya untuk pencerahan tidak dirusui dengan suara-suara yang sumbang, tidak dilecehkan. Ya mungkin Yai ada closing statement untuk dalam peristiwa ini Yai. Ya, saya kira terima kasih dari closing statement saya. Saudara Eko segera mungkin untuk minta maaf kepada Bunyai dan kemudian umat Islam seluruhnya, dan para penegak hukum itu sudah secepatnya untuk menangani masalah-masalah seperti ini sehingga tidak menjadi pelajaran berikut. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih saudaraku. Ini tadi apa yang disampaikan oleh beliau seorang jurnalis dari untuk majalah-majalah atau koran-koran atau media-media di Nahdlatul Ulama, duta masyarakat ya. Ini perlu sekali closingnya tadi sudah jelas, titik pokoknya adalah adanya pelecehan atau adanya keculasan atau perbuatan yang tidak baik oleh seseorang yang tidak mengerti agama. Tolong itu untuk tidak berkomentar terhadap apa yang disampaikan oleh ahlinya. Yang kedua, atas kejadian ini Eko Kuntadi sebagai orang yang menistakan Ibu Nyai ya, kalau juga merasa punya ibu, tolong segera minta maaf. Dan yang ketiga, saya petik tadi,
polisi segera bertindak. Karena ini bukan hanya urusan pada Ibu Nyai saja, tapi juga pada umat, karena ini nyangkut masalah ayat, nyangkut masalah Quran, nyangkut masalah dakwah. Dan ini jelas-jelas sara, dan saya berharap untuk supaya polisi segera melakukan penindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam.